Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu Rahmawati. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan, dan teman kelompok saya itu Rahmawati dengan NIM 2014040042 dan NIM saya 20140045 dengan materi konsep dasar belajar dengan mata kuliah psikologi pendidikan dan dosen pengampu yaitu Ibu Asri Atus Zaki SPD. Daftar isinya yaitu bab 1 pembahasan ciri-ciri belajar, bab 2 membahas aktivitas belajar. Yang pertama yaitu ciri-ciri belajar. Di Jamaroh 2011 tanggal 15 sampai 17 menyatakan jika hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku, maka ada beberapa perubahan tertentu yang dimasukkan ke dalam ciri-ciri belajar. Yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar. Ini berarti individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan ini atau sekarang. Kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Misal, ia menyadari bahwa pengetahuan bertambah, kecepatannya bertambah, kebiasaannya bertambah, dan jika perubahan tingkah laku individu yang terjadi karena mabuk atau dalam keadaan tidak sadar, tidak termasuk kategori perubahan dalam pengertian belajar karena individu yang bersangkutan tidak menyadari akan perubahan itu. Yang kedua yaitu perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam individu berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan ataupun proses belajar berikutnya. Misal, jika seseorang anak belajar menulis, maka ia akan mengalami perubahan dalam diri, tidak bisa menulis menjadi dapat menulis. Perubahan itu berlangsung terus-menerus hingga kecekapan menulis menjadi lebih baik dan sempurna. Ia dapat menulis dengan kapur dan sebagainya. Di samping itu, dengan kecepatan menulis yang telah dimilikinya, ia memperoleh kecepatan lain. Misal dapat menulis surat, menyalin catatan, mengerjakan soal-soal dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Dalam perubahan belajar, perubahan itu selalu bertambah dan tertuju untuk memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, makin banyak usaha belajar dilakukan, maka makin banyak juga makin baik perubahan yang diperoleh. Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendiri, melainkan karena usaha individu sendiri. Misal, perubahan tingkah laku karena proses kematangan yang terjadi dengan sendirinya karena dorongan dalam diri. Tidak termasuk perubahan dalam pengetahuan belajar. Yang keempatnya yaitu perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan yang bersifat sementara yang terjadi hanya tidak beberapa saat saja, seperti keringat, keluar air mata, menangis, dan sebagainya, tidak dapat digolongkan sebagai perubahan dalam pengetahuan belajar.
Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. Ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. Misal, kecepatan seseorang anak dalam memainkan piano setelah belajar tidak akan hilang, melainkan akan terus dimiliki dan bahkan memiliki berkembang bila terus dipergunakan atau dilatih. Yang selanjutnya yaitu perubahan belajar berturut atau tertera. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. Perubahan tertera pada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Misal, seorang yang belajar mengetik sebelumnya sudah menetapkan apa yang mungkin dapat dicapai dalam belajar mengetik, atau tingkah kecepatan mana yang dicapainya. Dalam demikian, perubahan belajar yang dilakukan senantiasa tertera pada tingkah laku yang telah ditetapkan. Yang keenam yaitu perubahan mencapai seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seseorang belajar suatu sebagai hasil, ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dan sikap kebiasaan, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. Misal, jika seseorang anak telah belajar naik sepeda, maka perubahan yang paling tampak adalah dalam keterampilan naik sepeda itu. Yang selanjutnya yaitu aktivitas belajar. Dalam belajar, seseorang tidak dapat menghidupkan diri dari suatu situasi. Situasi akan menentukan aktivitas apa yang akan dilakukan dalam rangka belajar. Setiap situasi dimanapun dan kapanpun memberikan kesempatan belajar kepada seseorang. Berikut beberapa sebagai aktivitas belajar sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan, memandang. Yang kedua, memandang. Yang ketiga, meraba, membau, dan mencium atau mengacup. Yang keempat, menulis atau mencatat. Yang kelima, membaca. Yang keenam, membuat ikhtisar atau ringkasan dan menggarisbawahi. Yang ketujuh, mengamati tabel-tabel, diagram-diagram, dan bagan-bagan. Yang kedelapan, menyusun paper atau kertas kerja. Yang kesembilan, mengingat. Yang kesepuluh, berpikir. Yang kesebelas, latihan praktek. Selanjutnya yaitu belajar sangat dibutuhkan adanya aktivitas, dikarenakan tanpa adanya aktivitas proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fungsi maupun mental. Dalam proses belajar, keduanya aktivitas itu harus saling berkaitan. Terima kasih. Sekian dulu dari penjelasan kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.